Oke teman-teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Waktu kita nggak banyak, jadi Pak Tia saya minta bercerita. Ini Pak Indra biar nanti soal Pak Tia, saya nambahin sedikit. Pak Indra, dulu, ini kan statusnya kemarin U19 ini kan ke Myanmar itu setelah berhasil tahap-tahap sebelumnya, dan kemarin itu untuk berkompetisi bisa memasuki Piala Dunia gitu ya. Nanti Pak Indra biar bisa teknisnya, karena saya kan ngertinya kompetisi tasawuf misalnya. Mungkin. Jadi biar kita kronologinya, karena kami benar-benar mengawal mereka meskipun tidak langsung, kita beberapa langkah di belakang beliau. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga nggak tahu kenapa ditaruh di pembukaan, tapi sudah dikasih pengantar sama Cak Nun bahwa cerita kronologi saja. Karena kalau soal bola sendiri, saya tahu soal bola banyak. Saya tahu banyak soal bola, tapi dulu waktu saya masih kecil, jadi itu sudah dulu saya berkawan sama Indra sudah lama, Cak Nun, benar. Saya berkawan sama Indra sudah lama. Jadi semua ilmu bola saya kasih ke Pak Indra, sehingga saya lupa. Sama seperti kalau ngomong banyak itu, Cak Nun dulu saya yang ngajarin. Cuma saya kasih semua ilmu saya tentang bicara depan umum segala macam. Satu itu saya sekarang nggak punya, karena saya kasih semua ke Cak Nun. Saya orangnya ikhlasan. Saya mulai ya. Sebetulnya ceritanya nggak tahu gimana. Pokoknya saya itu tidak ngerti bola. Saya ngerti bola sekilas-sekilas karena anak saya suka bola, jadi tahunya cuma sekilas. Cuma memang kan akhir-akhir ini Pak Indra bersama Timnas U19 kan menyapa kami, jadi kami saling bersapaan, jadi dekat hubungannya sama Cak Nun, sama Kiai Kanjeng, beberapa kali bikin acara bersama. Itu nah kemarin ketika berangkat ke Myanmar, sebetulnya Cak Nun dan saya tidak ada rencana untuk berangkat ke Myanmar, dalam arti karena memang jadwalnya Cak Nun sendiri tidak memungkinkan. Bayangan kami waktu itu, Pak Indra, saya sih sebetulnya, kalau saya sih kan yang saya incer jalan-jalannya, kayak tidur aja. Nah, saya bayangannya nanti saya ke sana tanggal 24 pas final. Waktu itu saya pikir, ya kalau masuk final, gitu kan. Terus saya bilang sama Cak Nun, nggak mungkin ya ke Myanmar ya. Terus, nggak bisa karena jadwalnya penuh. Tapi kemudian saya pikir lagi, saya tanya Mas Zaki waktu itu kasih lagu Joko, saya ada kemungkinan kok bisa ke Myanmar untuk melihat teman-teman pada main, anak-anak main. Dan nggak tahu gimana kok ternyata waktunya Cak Nun itu yang kosong justru dari tanggal 9 sampai tanggal 16 sampai tadi malam itu yang kosong. Dalam artian tidak kosong, tapi ada acara Bambang Wetan, ada acara Padang Bulan, juga ada Peduli Cinta, tapi kan itu acara kita sendiri. Jadi kalau ditinggal Cak Nun ya masih bisa dimaklumi sama teman-teman. Terus sama kayak seperti Kocok atau kadang-kadang ya ditinggal kalau memang Cak Nun memang harus nggak bisa. Dan ternyata tanggal itu Cak Nun bisa. Dan saya sama Cak Nun berpikir bahwa justru mungkin saya bilang sama Cak Nun, mungkin yang penting justru di saat-saat awal, ketika masih saat-saat menegangkan, masih belum ada kepastian bagaimana betul-betul perjuangan awal. Akhirnya diatur kami untuk berangkat. Yang sebenarnya yang saya cerita sebelumnya, dan kami berangkat mandiri dalam artian tidak dalam koordinasi dengan timnya Pak Indra. Karena memang kami tidak ingin merepotkan Pak Indra dan teman-teman, kita pengen ke sana untuk support. Kalau saya sih sebetulnya, kalau dari sisi saya tidak ada urusan bolanya, karena saya sendiri tidak begitu paham bola. Tapi saya memang ingin ke sana karena saya merasa sudah dekat dengan Pak Indra dan juga teman-teman dan anak-anak dari U19. Itu, dan selama proses di sana juga awalnya kami ketemu Pak Indra saja setelah tanding yang pertama Pak Indra ya. Setelah tanding yang pertama melalui Uzbekistan, ketika itu dan kami banyak bicara, dan ketika itu anak-anak sendiri
belum banyak bersinggungan karena mereka masih harus konsentrasi untuk pertandingan karena ada 3 pertandingan awal yang harus dilalui. Kalau pertama dengan Uzbekistan, kami besoknya ketemu Pak Indra, kita ngobrol banyak, kita membahas banyak hal ya sambil guyon-guyon seperti biasa. Kemudian yang kedua, yang justru saya rasakan adalah ketika pertandingan kedua melawan Australia yang waktu itu kita kalah 1-0 dan itu berarti kita out ya Pak Indra ya. Waktu itu timnas U19 berarti out. Nah, di situ saya baru merasakan bahwa dari sisi saya saya merasakan ya ikut sedih, ya ikut, yang saya rasakan justru bukan biaya tapi yang saya rasakan anak-anak ini, karena ketika bersama mereka itu saya lihat bahwa ketika kalah dari Australia itu saya merasakan betul ketika mereka menangis, ketika mereka sedih betul sedih ketika kalah itu saya merasakan. Bahkan Pak Indra ketika saya kebetulan waktu itu sama Pak Janun ketika yang kedua ketemu tidak sengaja ketemu dengan Pak Johar, ketua PSSI, ketua umum PSSI, kemudian diajak nonton di atas di tempat VIP itu loh, dapat makanan dan segala macam. Sementara di bawah Pak Indra sama anak-anak lagi berjuang, tapi saya tetap mendoakan Pak dari atas, Pak, nanti makan. Itu saya merasakan betul. Dan ketika kami kemudian duluan ke hotel untuk menunggu teman-teman di hotel yang inginnya sih menghibur, inginnya menemani gitu. Tapi saya sama Cak Alun bilang begini, ya nanti kalau ketemu sama anak-anak sama Pak Indra, kita ngomong apa ya? Aku nggak mau ngomong ikhlas ah. Kenapa? Kayaknya berat ya, masuk bisa ikhlas ya. Aku nggak mau ngomong sabar ah. Nanti katanya sabar dong, nggak ngerasain kok. Jadi saya itu Pak Indra ketika anak-anak datang dan Pak Indra datang dari lapangan di restoran itu, yang saya rasakan adalah bahwa saya di situ menyambut anak-anak saya dengan perasaan yang kecewa. Jadi saya tuh sebetulnya salaman sama semua anak-anak itu nggak berani tatap mukanya karena saya mau nangis, cengeng. Saya cuma yang terucap dari mulut saya cuma nggak apa-apa sayang. Jadi saya seperti ngomong sama anak saya. Nah di situ saya merasakan bahwa wah ya ini memang anak-anak saya, dan saya mau merasakan betul bahwa mereka berat malam itu, mereka berat sekali karena ya banyak hal yang mereka jadi harapan orang banyak, mereka juga jadi harapan orang sekampungnya, seluruh Indonesia nonton seperti itu. Dan yang saya rasakan justru adalah mereka ternyata memang ya mereka anak saya, mereka masih sangat muda, bahkan menurut saya ya masih kecil. Jadi yang saya nggak sanggup tahan itu adalah mereka harus menanggung apa yang terjadi pada mereka di usia mereka, kan bebannya berat banget. Jadi saya waktu itu cuma bilang nggak apa-apa saya, nggak apa-apa ya, tapi saya tidak lihat mukanya karena kalau saya lihat terus lama-lama saya nangis ya kuat. Itu saya mulai merasakan. Tapi mereka waktu itu kelihatan mereka sangat sedih dan mereka sangat terpukul juga, dan mereka masuk kamar. Dan malam itu kami alhamdulillah diberi kesempatan sama Allah untuk ngobrol dengan Pak Indra. Kemudian ada 2 teman dari BTN ya Pak ya, dari Badan Tim Nasional, Pak Saifuddin dan Pak Erwin waktu itu. Dan panjang lebar kami ngobrol, dan alhamdulillah yang saya rasakan adalah bahwa ternyata saya sama Cak Nun itu diatur sama Tuhan untuk berangkat ke sana, memang tidak untuk teriak-teriak bergembira, merayakan kemenangan segala macam, tapi kayaknya kok justru momentum malam itu yang menurut saya sangat penting. Dan saya sangat bersyukur bahwa malam itu saya, Cak Nun, bisa berada di sana, berposisi bersama anak-anak dan juga Pak Indra untuk paling tidak, entah itu berarti atau tidak, tapi paling tidak kami bisa ikut menanggung sedikit saja kekecewaan teman-teman. Entah yang diceritakan Cak Nun dan diomongan Cak Nun waktu itu ada hubungannya sama bola atau enggak, tapi kami waktu itu merasakan bahwa mungkin itu akan lebih indah untuk depan-depannya. Posisi kami, situasi kami saat itu merasakan bersama-sama anak-anak U19 dan Pak Indra betapa beratnya situasi saat itu, daripada kami bersama-sama mereka merayakan kemenangan. Mungkin itu akan bisa hilang. Tapi kesan yang saya dapat ketika saya habis melawan Australia itu adalah
bahwa oh ternyata mungkin saya dan Cak Nun memang diatur jadwalnya untuk kesini ketika itu, sehingga bisa merasakan betul apa yang dirasakan teman-teman U19, Pak Indra dan semua pelatih dan semua tim ketika merasakan hal yang mungkin kalau kita di TV, kalau saya mungkin jauh tidak bisa begitu saya rasakan. Jadi saya justru merasa bahwa momentum-momentum ketika di Myanmar itu membuat kami dekat, membuat saya jadi lebih paham anak-anak U19, saya lebih paham mengenai segala situasi yang mungkin saya nggak pernah tahu. Dan saya sih mikirnya waktu itu ya memang kayaknya Cak Nun dikirim untuk itu. Walaupun ada sedikit kecurigaan jangan-jangan kalah gara-gara ada Cak Nun. Mungkin loh ya, mungkin saya nggak tahu. Saya rasa itu dulu Cak Nun dari saya. Nanti mungkin kalau saya ada yang mau ditambahkan saya tambahkan, tapi itu pengantar dari saya dulu bahwa keberangkatan kami ke Myanmar kemarin menurut saya jauh lebih indah Pak Indra. Maksudnya dalam saya pribadi jauh lebih indah dan jauh lebih berkesan daripada kalau kemarin menang terus masuk semifinal. Mungkin senang tapi pasti saya tidak akan menemukan rasa yang membuat saya begitu dekat dengan anak-anak. Sampai saya terakhir itu mau pulang habis lawan UEA waktu Evan Dimas dengan senyumnya malu-malu iya Cak gitu. Aduh saya nggak tega, sebelumnya nggak tega. Jadi itu mungkin tidak akan saya dapatkan kalau saya nggak mendapatkan Myanmar. Dan kalau Indonesia nggak kalah saya nggak dapatkan suasana seperti itu. Jadi alhamdulillah. Ya terima kasih dok. Ya sekali saya kasih Pak Indra, tapi saya antarkan sedikit. Memang saya itu dirundung kekhawatiran kalau bergaul sama orang. Jadi orang itu kalau ketemu saya beberapa kali, kalau dia orang baik muncul baik secara ekstrim. Tapi kalau dia orang buruk, selama ini orang nggak begitu tahu, begitu ketemu saya dia ketok elek. Hal-hal yang kelemahan U19 itu tampak ketika saya datang. Jadi satu-satu saya sampai gini Pak Indra, waktu lawan Uzbek maupun Uzbek ya. Ini gara-gara saya nonton ini tahun ini. Ini curiga ya. Dan ketika kemudian melawan yang terakhir, ya, ketika lawan UEA yang kita masukkan satu Australia. Ya, jadi saya bilang sama via saya di luar aja, saya keluar stadion deh, dari sampai pesawat ya. Wakai semut, wakai nyamuk, wakai masalah. Dan begitu aku metu pagar surat, lu jadi pokoknya begitu saya keluar stadion memasukkan. Tapi kan saya tidak yakin apa benar karena saya keluar gitu loh. Akhirnya saya masuk lagi, nggak mau berusaha. Jadi saya agak dirundung oleh nasib seperti itu. Jadi karena banyak dulu teman-temannya Mbak Fia itu kalau sakit nggak berani artis-artis Jakarta itu kalau sakit nggak memperbolehkan saya besuk, karena beberapa kali kalau ada yang sakit saya besuk terus mati. Karena saya mengantarkan matinya Alfarisi, meninggalnya Alfarisi petinju, terus Nita Tilana itu nggak mati-mati, jadi nggak meninggal koma. Saya datang 20 menit meninggal. Satu rumah sakit, satu lagi 20 menit meninggal. Demikian juga orang nggak lahir gitu, sudah bukaan nggak lahir. Oh ingin dari Pak Dini, begitu aku teko lahir gitu. Jadi saya agak curiga, jadi lain kali nggak saya ikut saya. Saya ikut, karena saya curiga seperti itu. Ini satu banyak yang merupakan pelajaran yang luar biasa. Dan Pak Indra nanti mohon menceritakan satu. Pertama saya ingin tahu posisi konservatif, posisi kompetitifnya U19 di dalam persepak bolaan Indonesia, Asia Tenggara dan Asia dulu. Kemudian nanti baru masalah-masalah pembinaan dan teori-teorinya. Kemudian masalah-masalah psikologis, mental, dan termasuk masalah irama. Kenapa kemarin mereka justru berada pada titik jenuh dan seterusnya. Nah, saya hari terakhir, malam terakhir kan karena Evan itu datang ke saya, Mas makan pagi ya, Mas sarapan pagi. Kanun kulo tak istirahat boten bal-balan sik nggih. Lho apa? Nah, kulo niku nek ngrungok rawong imam niku lho enak. Kulo niku nek kursus imam itu pundi nggih. Jadi kan belajar ngaji. Jadi terus saya ingat, oh gampang kok.
si Mukhlis arek kok juga kok arek trawuran kok dolek Mas Zainul kok tak kirim arek kok nek semuanya Surabaya mau juga kok tak kirim digawe murid ya Pak ngaji. Jadi Ivan Dimas itu pengen sekali imami. Iku yo apa sih pengen tanding kayak pengen imami. Ya Allah barang. Dan ketika kami main-main sama teman-teman itu, tak ajak workshop, tak ajak apa supaya gembira dan seterusnya. Meskipun itu bukan jawaban dari bahan makanan juga. Nasinya dari beliau, waktu itu saya cuma nambah sambal titik, karo kerupuk titik, tentu tidak substansial. Dan semua anak-anak itu, ketika menangis-nangis itu, yang nomor satu dipikirkan adalah orang tuanya. Jadi ketika saya tanya masing-masing itu apa yang paling membuat kamu bahagia, semua 100% bilang yang membuat saya bahagia adalah kalau saya bisa membuat orang tua saya tersenyum. Yang membuat kamu sedih, yaitu kalau orang tua saya sedih karena kelakuan saya. Jadi semua konsentrasinya sebenarnya anak-anak yang baik. Nanti ada temanya sendiri dengan Pak Indra dan seterusnya. Jadi sekalian ini kita persegera. Pak Indra saya minta dengan sangat beberapa poin itu kemudian kita diskusikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tentu di depan semua yang hadir di sini, saya dengan rasa kerendahan hati mohon maaf yang sebesar-besarnya apa yang menjadi impian masyarakat Indonesia lewat U19 untuk lolos ke Piala Dunia terhenti sudah. Kami merasakan kekecewaan masyarakat mulai dari petinggi sepak bola Indonesia. Mungkin Jokowi kalau dengar juga, kalau dia sepak bola juga pasti kecewa ya. Hampir semua orang kecewa. Tapi banyak hal-hal positif yang mungkin tidak terbaca oleh orang tentang tim nasional U19, termasuk kenapa saya bisa hadir di sini dan kenapa Cak Nun sekarang terseret-seret ke persepak bolaan nasional. Harusnya bangsa ini berbahagia, bersyukur telah melahirkan minimal 23 atau maksimal 35 anak terbaik bangsa yang kita cari dari seluruh pelosok tanah air ini, yang selama 2 tahun terakhir kita persiapkan. Ini hanya investasi 2 tahun. Mereka telah mempersembahkan 1 juara AFF yang setelah 22 tahun Indonesia tidak pernah meraih 1 prestasi pun. Yang kedua, mereka lolos ke Piala Asia. Yang ketiga, mereka mengalami atau mengikuti kompetisi level Asia. Mereka juga yang telah memberikan cita harapan kepada bangsa. Mereka juga yang menaikkan rating TV. Mereka juga lah yang menghasilkan uang-uang untuk pembinaan sepak bola Indonesia. Dan yang untuk saya pribadi, dia juga lah yang bisa menghadirkan Cak Nun di sepak bola Indonesia. Itu yang penting. Saya orang yang paling tahu sakit sepak bola Indonesia. Tidak hanya cukup dengan kepelatihan sepak bola untuk menuntaskan kita bisa masuk ke Piala Dunia. Dan kita juga tidak bisa berputus asa. Saya barusan
WhatsApp sama teman pelatih saya di Myanmar, Coach Indra, kami untuk pertama kali lolos ke Piala Dunia setelah mengalahkan Uni Emirat Arab 1-0. Myanmar, kalau kita tahu, Cak Nun kalau ke Myanmar kemarin kan makannya di emperan kayak gitu, yang nasi apa Pak Novi, yang piringnya dicuci masih basah diisi nasi dan Cak Nun makan di situ. Masih ada yang begitu di Myanmar, tetapi dia lolos ke Piala Dunia. Jangan mengeluh juga ke Tuhan, saya tak bisa mengeluh. Myanmar kita kalahkan, tapi Myanmar yang lolos Piala Dunia. Uni Emirat Arab kita kalahkan di uji coba, tapi dia kalahkan kita di. Tapi yang pasti kami sangat bersyukur ke depan. Terus terang, malam ini kami berjanji mau di PSSI atau tidak di PSSI, posisi kami, dan kami tidak akan menyerah untuk membina pemain-pemain sepak bola Indonesia. Evaluasi tim baru akan dilakukan. Apapun keputusan yang akan diambil oleh para pengurus PSSI terhadap tim nasional U19, untuk kami itu tidak akan menghambat mengabdi ke sepak bola Indonesia. Alhamdulillah 35 anak itu sekarang diperebutkan oleh semua klub yang ada di Indonesia. Berarti alhamdulillah dia sudah punya masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya. 22 anak itu juga sekarang sudah ditanggung kuliahnya oleh UNI dan 1 oleh UGM. Kami sebagai pembina, sebagai pelatih dan teman-teman sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pemberian berkah yang begitu besar kepada kami. Sekarang kenapa sih kita gagal ke Piala Dunia? Tadi ada teman Coach Indra punya bibit, tetapi berada di tanah yang tandus, dibesarkan di tanah yang tandus. Saya sebagai seorang pelatih tahu persis bahkan apa yang akan terjadi di Piala Asia yang akan dicapai. Kami sudah berdiskusi dengan para pelatih lain. Tidak akan mungkin kita mencapai peak performa yang pas kalau perjalanan priorisasi persiapan kita dari tahap 1, tahap 2, tahap 3 tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kalau malam ini berjanji tidak ada Twitter tentang keluhan saya, karena saya orang-orang yang berpegang komitmen tinggi kepada federasi. Apapun yang dilakukan oleh federasi, missnya, kesalahannya, saya tidak akan pernah mau memberitakan itu keluar federasi. Kalau Cak Nun kemarin tidak hadir di Myanmar, makanya Pak Novi bersyukur, atau memang sudah ditakdirkan hadir di situ. Sehari sebelum melawan Uzbekistan, ada tulisan Cak Nun yang betul-betul membuat semua masyarakat yang membaca Fajar dan Senja waktu itu tulisan Cak Nun. Betul-betul itu menyejukkan hati saya, menenangkan hati saya waktu berhadapan dengan Australia.
siapkan dalam 3 tahapan. Tahap 1, alhamdulillah karena itu tidak ada ekspos, kita tidak perlu uji coba, kita tidak perlu dan lain-lain sebagainya, kita lakukan di Batu secara diam-diam selama 2 bulan dan alhamdulillah itu berjalan lancar. Tahap 2 di masa uji coba, di situ baru ada sedikit perbedaan pendapat dan persepsi tentang persiapan tim ini. Kami dan teman-teman bikin program uji coba dengan 3 bentuk. Ada namanya Tur Nusantara, betul namanya Tur Nusantara, karena saya sangat cinta sekali nama Indonesia Tur Nusantara, itu bukan Tur Nusantara. Cuman di 5 kota waktu itu, bukan 20 kota, bukan disiarkan oleh TV, karena saya tahu persis kalau live di TV itu semua akan tersiar dan sebar ke seluruh dunia tanpa ada yang bisa menghalanginya. 5, tapi kita tahu persis dan saya juga nggak marah ke negara ini. Tidak 1 sen pun negara membantu tim nasional atau membantu PSSI dalam persiapan timnas. PSSI harus mencari duit sendiri. Saya sebagai pelatih waktu itu karena U19 lagi laku, kita bernegosiasi tentang program itu. Saya dipanggil oleh pengurus untuk melakukan 20 kali pertandingan dengan nilai sekian, dan itu membuat tim nasional U19 bisa lancar dalam persiapan. Oke, saya siasati karena masih bisa disiasati. Kita bawa 30 pemain dan melakukan rotasi dalam penyusunan pemain supaya pemain tidak terlalu padat. Tapi apalagi setelah itu lihat TV, kalian harus main jam 9 malam karena jam 7 sampai jam 8 saya harus sinetron. Saya mengungkapkan ini bukan untuk membela diri kenapa ini gagal, supaya bisa mencerna lebih pas, mengevaluasi lebih pas, kecewa lebih pas. Saya nggak bisa setengah 9, nggak bisa, harus jam 9. 20 kali rata-rata anak-anak tidur jam 1 malam, main 3 kali 1 minggu, Senin, Rabu, Jumat. Ketemu di bulan Ramadan. Saya mohon tidak ada Tur Nusantara di bulan Ramadan. Jawabannya, kita sudah terlanjur kontrak, kalau tidak termen terakhir tidak dibayar. Oke, kita laksanakan itu. Yang pertama, Tur Nusantara 20 kali, akhirnya terlaksana 19 kali. 1 kali masih utang. Mungkin saya tuntaskan nanti di U19 yang jilid kedua. Setelah itu Tur Timur Tengah. Saya minta 4 kali pertandingan, tetapi harus 5 kali karena TV maunya 5, kita harus main 5. 1 pertandingan dilakukanlah di lapangan yang tidak pantas oleh tim nasional dan dilawankan oleh lawan yang tidak pantas dia hadapi, Al-Hasabab. Disaksikan oleh, untung waktu itu kita tidak kalah. Yang paling mengecewakan anak-anak adalah pembatalan mereka ke Kotif dan setelah itu dia harus ke HBT.
Sudah persiapan, simulasi, semua sudah kita lakukan. Anak-anak, eventnya adalah khotib. 3 hari sebelum takbir lebaran, saya ditelepon, khotib batal, harus ke HBT. Tetapi apa yang terjadi? Kita iakan ke HBT. Kenapa? Karena pihak TV tidak mau menyiarkan yang khotib, karena khotib pertandingannya jam 1 malam. Waktu sini kita iakan HBT, kita tahu khotib batal. Tetapi apa yang terjadi? Kita terlanjur iakan ke HBT, ada tim nasional lain yang namanya tim nasional 19B yang berangkat ke khotib. Apa perasaan anak-anak? Ini perjalanan yang kami lakukan. Oke, bapak-bapak, saya mau berangkat ke HBT asal ini memang batal demi menyelamatkan komitmen kita dengan pihak TV. Kita berangkat ke HBT, syarat tidak ada. Target 2, mari kita sama-sama tanggung akibat dari itu. Kita jalani dan akibat yang kita dapat. 1, gagal total di situ dan itu kita sudah prediksi. Yang kedua, 4 pemain kita cedera dan 1 pemain yang tidak sembuh-sembuh, Ryuji sampai sekarang. Zulfiandi yang menjadi patron bulanan kita. Zulfiandi, Argianto, Evan Dimas adalah 3 gelandang kita yang bermain di Pakulan Korea. Kita coba lawan Uzbekistan itu. Kita cadangkan Paulo. Tetapi Zulfiandi tidak jalan sebagaimana mestinya. Tak tahunya, walaupun sudah diobat di Madrid, disuntik dan disegalakan, dia tetap tidak terima. Akhirnya dia tidak main sekalipun setelah itu. Tetapi setelah gagal di situ, waktu itu Jangan belum tahu, belum ada Jangan waktu itu. Mereka berteriak di koran, di media, tim nasional U19 head coach-nya akan diadili, akan dievaluasi total. Bayangkan yang komitmen awal mau ditanggung bersama, setelah itu saya mau dihajar habis-habisan. Makanya saya bersyukur Jangan hadir di situ waktu nggak lolos Piala Dunia. Kalau Jangan nggak ada kemarin, Jangan mungkin sudah ditembak saya di Myanmar. Ini yang harus kita perbaiki ke depan. Makanya sepak bola Indonesia kalau memang ingin berubah, 1, ada komitmen negara untuk sepak bola Indonesia. Tidak untuk tim nasionalnya, tetapi infrastruktur, lapangan, dan lain-lain sebagainya harus diperbanyak. Malahan ada ide Jangan karena di TV. Saya jadi sering nonton di TV karena sering tampil di sini. Saya lagi mikir sama Gus Dur, mungkin kita bikin kucing klinik sepak bola tapi disiarkan dari TV, sponsor dari pengadil kita. Insya Allah kita di TV mau menyiarkan nanti pencerahan sepak bola lewat TV. Karena TVRI sudah juga minta, RCTI juga sudah minta, karena perlu memang banyak orang yang terlibat untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Jepang menargetkan juara dunia tahun 2050. Berarti orangnya belum lahir. Dia sudah canangkan dari sekarang, programkan dari sekarang. Mulai dari Perdana Menteri dia sampai PRT-nya Jepang mengamini itu. Kita itu yang kurang.
Ibarat orang di Indonesia, kalau misalnya ada yang berprestasi, kalau bisa yang berprestasi ini ditarik lagi supaya nggak berprestasi. Kayak orang manjat Kekang Pinang gitu, ada yang mau naik hampir sampai di atas, dia tarik lagi. Mungkin yang bisa menyelesaikan itu nanti saya serahkan ke Cak Nun, dan Cak Nun kayaknya lagi berpikir tentang itu. Jadi mohon maaf, jemaah Cak Nun terseret-seret ke sepak bola. Nah, kemarin 3 kali acara Cak Nun harus meninggalkan, dan kami memang sangat berharap banyak Cak Nun nanti terlibat langsung untuk membenahi, karena sudah hampir semua yang ikut membenahi PSSI, FIFA apalagi sudah, tapi ujung-ujungnya juga tidak. Ini setelah pelantikan tanggal 20 sudah ada siap-siap lagi untuk bagaimana yang baru mau masuk ke PSSI. Untuk kami sebenarnya sebagai praktisi sepak bola, pelatih sepak bola, siapapun yang menjadi pengurus PSSI untuk kami tidak ada masalah. Yang penting betul-betul jagalah, satu aja yang kami minta, betul-betul nyaman kami bekerja. Kenyamanan itulah yang mengkaji kami dari membentuk tim ini sampai ke tim nasional U19 adalah, kalau Cak Nun tadi ada kelahiran memang kami lahir, tapi ada orang yang tidak mengharapkan kelahiran kami, karena dia tidak merasa melahirkan. Kami lahir dalam saat konflik PSSI. Mana tahu ada orang U19 dulu. Makanya si Ucup itu bikin film itu karena merasa bisa laku, atau nggak laku ya. Jadi mungkin itu dulu, mungkin nanti ada tanya jawab yang bisa kami sampaikan. Ini bukan pembelaan diri, tapi real. Secara teknis nanti kami akan evaluasi. Kami berencana mengundang para pakar-pakar olahraga berguna untuk kami pribadi, di mana sih letak permasalahan sebenarnya. Tetapi secara non teknis yang kami hadapi itu yang kami hadapi, dan akibatnya ya ini. Terima kasih. Saya melengkapi beberapa sebelum saya jawab apa yang sudah kami bicarakan dengan Pak Indra juga. Saya nyatat beberapa poin. Yang pertama, Korea Utara yang tidak lolos juga seperti kita. Korea Selatan yang tidak lolos seperti kita. Itu membina U19-nya sejak umur 12 kalau tidak salah. Vietnam bahkan lebih dulu. Kalau Myanmar itu sejak umur 6 tahun sudah dia bina. Ya. Jadi tim-tim lain itu membinanya lebih dari 6 tahun, 8 tahun. Hasilnya ada yang lebih buruk dari kita. Sementara U19 ini hanya 2 tahun mampu jadi wali kota, terus gubernur. Juara ASEAN, ya. Juara ASEAN, terus ikut Piala Asia, dan itu tidak dicapai oleh tim-tim dewasa selama 20 tahun. Jadi ketika saya lulus di Detik itu memang saya betul-betul mengabdi kepada anak-anak saya yang polos-polos itu, bahwa ini sudah kita kalah, ada masalah. Saya bersyukur sekali karena Korea Selatan yang tanahnya subur, uangnya banyak, pembinaannya bagus, itu pun tidak lolos, dan pembinaannya 4 kali lipat awalnya dibanding kita, juga negara-negara lain. Jadi sejak awal saya sudah tahu bahwa kalaupun tidak lolos, saya tidak akan berkurang cinta saya kepada mereka, bahkan mungkin mau pulang ngaji ya sesuai. Itu pertama.
harap teman-teman tahu, yang hadir di sana, saya sama Mbak Fia itu tidak ikut-ikut rombongan. Jadi saya tidak ingin diduga wartawan bahwa saya difasilitasi oleh PSSI atau oleh Pak Indra. Saya tidak mau, jadi kita cari hotel sendiri, ngojek, sampai ngojek ketika mau workshop itu saya ngojek. Ngojek itu ya 10.000 ya, 10.000 ya. Jadi kami cari makan sendiri dan kita tidak nongol-nongol. Saya hanya datang ketika menurut saya hatinya Pak Indra dan anak-anak membutuhkan saya untuk menjadi sahabatnya. Ketika itulah saya datang. Dan yang ikut ke sana Ketua Umum PSSI Pak Johar, kemudian dari BTN, Badan Tim Nasional, ini semacam tim yang bertanggung jawab terhadap semua tim nasional segala usia, yaitu Pak Sekdin sama Pak Erwin. Dan saya dekat dengan semuanya, dengan U19 saya dekat, dengan BTN saya dekat, dengan PSSI saya dekat. Padahal sebenarnya ada konstelasi. Ada konstelasi di antara beliau-beliau ini. Harap Anda tahu, di antara supporter itu memang ada yang dipakai untuk mengajak U19. Karena mereka ingin U19 teriakan-teriakannya di pertandingan pertama itu betul-betul mengacaukan anak-anak. Misalnya, nomor 9, ganti! Ya. Mungkin yang dimaksud nomor 9 itu Uzbek. Tapi kan nomor 19 kita yang sedih hatinya, akhirnya tidak bisa main dia. Akhirnya disebut. Loh Pak Indra, 9 siapa waktu itu? Gina, Cambantul Gina. Jadi di Gina kan kacau hatinya. Jadi memang ada tim yang pada hari pertama memang betul mengacaukan mereka. Dan kalau tahu bal-balan ya, bal-balan itu ya, itu kayak bal-balan itu betul-betul Tuhan beserta kita. Gini loh, kalau kamu rendang bola, ya ada 3 macam tendangan bola ke gawang. 1 melenceng, entah kanan kiri atas. Nomor 2 masuk, nomor 3 bentur gawang. Siapa pemain bola yang bisa sengaja bentur gawang? Siapa yang sengaja bisa memasukkan? Orang sengaja. Sedangkan Messi pun bisa gagal penalti itu. Jadi sehingga tidak ada pemain yang benar-benar mampu. Siapa yang membenturkan ke gawang? Gusti Allah terus apa? Karena yang melenceng itu keahlian kita semua. Tidak ada masalah. Itu, jadi makanya konstelasi itu sedemikian rupa dan alhamdulillah Pak Indra, bukan saya orang yang gimana-gimana. Dengan saya ada di situ karena saya orang tua, maka semua pihak yang ada di situ menjadi mau tidak mau bersikap objektif, bersikap rasional, menjaga diri. Seharusnya beliau-beliau kalau nggak ada kasus ditembak itu seharusnya ini lebih parah daripada Brunei. Brunei saja beliau sudah mau dipecat. Alhamdulillah dalam rapat itu beliau mengatakan, oke, saya siap untuk out dari tim U19, cuma mohon waktu beberapa hari untuk konsultasi dengan Cak Nun. Begitu disebut Cak Nun, langsung rapatnya berubah. Ya. Menurut beliau mau seperti itu. Jadi, oh ya, itu Cak Nun suruh ya. Salam saya ya, salam saya ya. Saya itu cuma menemani orang supaya dia berpikir sehat. Sehingga ketika saya nonton bersama dengan BTN, mereka berpikir sehat. Bahkan kalimat pertama Tuhan itu dari Badan Tim Nasional. Dijenengi pengeran, kan? Yang pengeran dari sing dulu ya apa meneh. Itu yang ngomong orang BTN. Artinya selama kami beberapa hari di Myanmar, orang BTN dan PSSI ini ngomongnya ke saya, ke Pak Indra menjadi sangat objektif. Rudi Karjas, kepala tim teknis, ya, kepala bidang teknis, yang selama ini agak tidak kondusif satu sama lain antara Pak Indra dengan Pak Rudi Karjas dengan pemain segala macam. Kemarin itu luar biasa di depan saya, depan Pak Indra dan teman-teman menangis dalam waktu yang hampir setengah jam, menangis dan dia mengatakan ini supaya menjadi saksi saja, meskipun dia bisa berubah-ubah dikit-dikit ya, tapi kemarin dia menangis. Rudi Karjas itu selama ini tidak harmonis sama beliau, sama pemain tidak harmonis. Bukan juga karena memang asal usulnya tidak alamiah, nomor 2 juga karena agamanya berbeda. Tapi saya bilang Pak Rudi, sampai ketahunya itu ya apa sampai yang ini dua bareng sama dia Allah.
ini mana sebenarnya ono. Cak gak enak, cak aku Kristen ya, aku Katolik ya, aku Katolik loh. Nggak masalah, balik aja kan dia ngomong. Kalau Muslim, kalau Syiah, ono bal betani, nggak ada bal ya bal. Begitu dia dengar saya ngomong gitu, dia datang ke workshop itu. Ketika saya workshop sama anak-anak 19 dan kemudian Pak Rudin juga dia bisa menjelaskan dia pokoknya dia mengatakan begini, saya akan pasang badan jagung. Saya main bola 40 tahun yang lalu. Saya mengikuti tim nasional berpuluh-puluh kali dan saya belum pernah menjumpai ada tim yang benar kayak tim U19. Cara pembinaannya benar, cara bergaulnya benar, budayanya benar segala macamnya. Dan saya ingin cepat-cepat di Jakarta dan saya akan bela. Tidak boleh diganti. Tim ini tetap harus diberi kesempatan sampai 2017 SEA Games nanti. Saya akan bicara. Itu di depan Pak Indra. Dan dia panggil saya belas terang. Ibu saya orang Situbondo, bapak saya orang Belanda. Tapi saya merah putih dan saya tidak akan bertepuk tangan kepada yang bukan merah putih. Begitu. Baru. Jangan tinggi gede kuning gitu kan. Saya putih ya, tapi hati saya untuk merah putih. Saya kagum, banyak orang barat saya kagum, tapi saya tidak akan tepuk tangan kepada mereka. Tepuk tangan saya hanya untuk Republik Indonesia. Wah, kali satu kali satu. Dan itu di depan beliau. Dan beliau saya kira lega sekali hari itu, karena kami semua hampir menangis semuanya. Apalagi melihat anak-anak itu nangis semua, berkali-kali sudah menangis. Anak kecil ya, anak umur 19 tahun, 18 tahun. Kamu jangan pikir mereka orang dewasa. Sejak awal ketika saya lulus itu kan, Anda punya anak gak yang umur 19 tahun. Kamu berbanding, kamu politik, kalah ekonomi, kalah kebudayaan, kalah saya umur 19 itu orang-orang. Anak jilid-jilid ini. Oke, jadi itu konstelasinya mudah-mudahan sekarang objektif. Ya, saya tidak mengatakan bahwa saya akan bela dia, enggak. Tapi saya akan sampai ke dewanya sepak bola Indonesia. Nah, salah keputusan ini, tanggung resiko dengan aku. Sopo dewa ini, boleh orang dewa. Ini beneran. Artinya, saya akan, kalau darurat saya akan pertemukan U19 dan beliau dengan dewanya itu tadi. Karena dia yang membiayai selama berpuluh tahun, dia yang paling punya kuasa, dia di atas PSSI. Saya tidak mengatakan revolusi karena dia yang paling cinta sepak bola di Indonesia. Dia yang paling mau berkorban. Dan dia yang akan saya kasih tahu. Jadi tema-tema yang akan saya kasih tahu misalnya gini. Ini kan semua bilang udah dibawa ke Eropa aja, dilatih di sana, di Amerika Latin, kayak masalah dulu. Berapa kali kita pakai pelatih asing, berapa kali kita ngirim anak-anak ke Spanyol, ke Belanda, ke mana-mana, dan gagal semua 20 tahun ini. Justru yang diterapkan oleh Kak Indra adalah kita menjadi diri kita sendiri. Kita belajar kepada mereka, tapi kita tetap diri kita sendiri, kan itu prinsipnya. Nah, itu yang saya sebut, ada manusia, ada pemain sepak bola, ada manusia sepak bola. Nah, pemain sepak bola sama, semua harus profesional. Kekurangan U19, sudah saya bilang sama dia, adalah terlalu soleh anak-anaknya. Terlalu baik, terlalu rajin sholat, rajin yasinan, kurang preman. Kalau Indonesia harus ada pendidikan preman. Itu saya bilang sama Indra. Terus di event itu, bisa gitu, kelembutan gitu. Dia baru itu sampai mau di mana? Saya pernah ngurus, sikat. Kalau event jimat, cilik pada kau sikat. Kalau kayak loyo, kalau mainnya kuliah nih, tambah cilik mas. Saya kuliah juga cilik. Rambutnya cilik kan. Justru pemain kecil itu sangat bagus. Kalau pemain sekarang kamu beda kan? Karena kecil kan saja. Itu sekalian. Oke, jadi saya daftar sudah tidak bertanya, saya daftar satu persatu ini. Jadi kalau manusia sepak bola, kan hatinya hati manusia dan hati pemain sepak bola saja. Caranya, struktur syarafnya, struktur berpikirnya, motivasinya, asal usulnya dan seterusnya kan manusia Indonesia dan budaya Indonesia, budaya manusia Indonesia beda dengan budaya manusia Brazil atau Belanda atau Spanyol. Oh, Spanyol yang sudah Spanyol saja juara dunia
Belanda yang biasa itu kalah. Kalau ngomong kalah-kalah, gitu loh. Nah, manusia Indonesia yang bermain sepak bola beda dengan manusia Spanyol yang bermain sepak bola. Yang harus ditemukan oleh formula pelatihan adalah memahami manusia Indonesia. Manusia Indonesia itu kan macam-macam orang caranya. Yang mereka termotivasi kita enggak. Yang kita termotivasi mereka enggak. Kan itu kan budaya. Yang kita ketawa mereka enggak. Yang mereka ketawa kita enggak. Kan beda. Nah ini Pak Indra saya kira sisi itunya dalam 2 tahun belum tersentuh. Oh Indonesia misalnya gunggungan itu kira-kira jadi gunggungan itu jadi orang sedikit kita itu suka dibombong gitu ya. Bombongan, ya orang aku biar beli konco di SD biar zaman sekolah lingkungan ono ada sih gunggungan terus nganggur istirahat ini ini kendor gini kendor air jubur kali mas pani ya biasanya air aku nyakit ke piro ambil semua mau air dicekel pani lagi pani terus dicekel kan mas pani toh kita punya jiwa yang berbeda, budayanya berbeda. Mungkin aja orang gitu kan. Pimpinan dia kan. Aku sana kalinya betul bercanda sana tadi ya. Oke, beberapa jadi teman-teman sekalian, sepak bola itu kan cuma 2 ujung tombaknya. Kalau tidak menang, kalah. Kalau tidak kalah, cuma orang itu maunya menang kok. Jadi menurut saya sama Pak Indra, bagus alhamdulillah mereka kemarin kalah. Mereka sukses terus sama ini. Anak umur 19 tahun sukses terus. Kalau kemarin mereka bisa masuk Piala Dunia, bahaya bagi masa depan mereka. Mereka harus dibanting sekarang, mereka harus ditempa, mereka harus digembleng. Kekalahan ini akan melakukan pelajaran luar biasa besar dan mereka pasti akan lebih baik bermain setelah ini. Penting sekali menurut saya, penting sekali. Ngomongin lebih itu harus jadi pendekar orang belum dibanting. Ini pencahaya dibanting, waktu dianggap bias, gitu. Waktu diselengkan, gitu. Dugang, dijejel. Tendangan taekwondo, segala macam. Orang-orang mau jadi pendekar, mau seorang pendekar tidak pernah kalah. Justru pendekar itu, Manny Pacquiao itu dulu kalah dulu awalnya. Dari situlah dia mengerti tinju dan mengerti mentalnya dan mengerti budayanya. Akhirnya dia luar biasa mengatasi tinju-tinju Amerika. Yang anak Marikina, anak-anak dari Quezon City dari Manila itu si Manny Pacquiao dan seterusnya. Banyak saya punya cerita mengenai olahragawan. Tapi rasa syukurnya itu juga gini Pak Indra. Itu kalau menang, kan nggak cocok sama situasi keprihatinan nasional. Jadi mosok nanti gembira-gembira, sementara Indonesia lagi stres. Jadi saya kira memang Tuhan kamu sesuaikanlah dirimu. Bayangin kalau menang, orang terus gembira-gembira, sementara di sini orang lagi kebingungan. Lagi kebingungan, ini tenang lagi. Ini tenang lagi. Ini orang ini tahu, jadi saya nggak akan ngomong, tapi Anda tahu maksud saya. Bayangin kalau mereka menang, sekarang siapa yang menyambut? Ayo, siapa yang menyambut? Pak Indra. Adalah orang yang dulu mereka tidak nyoblos. Jadi aku ada malaikat sekarang disambut tapi saya tidak ngomong loh, jadi secara hukum saya tidak bisa dituntut. Oke. Boleh gimana boleh. Jadi Pak Jokowi bisa dulu. Saya
merancang supaya perjalanan 19 bulan Oktober ini menyesuaikan diri dengan jadwal saya. Jadi jadwal maknya itu yang utama, jadi 19 harus menyesuaikan diri. Jadi saya itu bisanya hanya tanggal 12 sampai tanggal 9 sampai 15. Itu pun saya meninggalkan memberi cinta pada bulan dan kalau masuk final berarti saya nggak bisa di sana. Nah, Tuhan tahu itu sejak awal. Jadi disesuaikan dengan jadwal saya. Terus di waktu aku tak buka ini. Ya kita orang Indonesia kan pintar dari alasan terus gembira ya Pak. Jadi teman-teman sekalian, saya itu sedikit terakhir sekalian. Kami itu benar-benar capek sebenarnya kalau dihitung capeknya secara fisik, karena kami tidak punya mekanisme seperti itu. 19 ada bis, tinggal ke sana, hotel, tinggal pesawat, tinggal naik dari Yangkon, dari Rangun itu ke Nabidao itu sekitar 300 km. Itu beliau dan teman-teman naik pesawat, saya naik bis. Tapi karena jadwal bisnya itu besok, sedangkan Pak Indra meminta supaya bisa segera ketemu anak-anak, kami memajukan 1 hari. Naik bis sudah habis. Akhirnya nyewa mobil 2 juta rupiah. Gajimu berapa? Ini mobilnya orang asine, sing nyopir wong sak mewah iki sarungan kabeh. Sak mewah iki sarungan kabeh, tur ora do iso sarungan. Jadi ini kan sarungan yang ini Mas. Jadi iki ya set. Jadi semua sarungan dan minang. Jadi mobil itu isinya di sire. Dan itu saya lakukan dari umur 19, terus ngilang, ini kata melok dari iso, merokok sungkan, ngilang, dan Myanmar itu, untuk supaya teman-teman, Anda itu 3 level di atas budaya Myanmar. Jadi kalau Anda di Myanmar itu seperti Anda ketemu orang dari desa mana, kecamatan mana, apakah di pesawat, apakah di bis. Benar-benar. Jadi mereka itu lama tertutup negaranya sehingga tidak mengalami globalisasi, sehingga mereka desanya kubu-kubu kabeh. Tidak ada kreativitas. Kalau di sini kan kue sakarmu arep sapi sekoteng, wedang kafe sekoteng, wedang uwuh yang nanya. Kopi standar lah, kayak kopi ngeracik diri gitu ya. Di sana enggak. Berarti saya sampai turun ning pinggir jalan di sorwet aku godhok karo Mbak Tia mangan golek sing besok sisan. Jadi piringnya ini pokoknya ono sak ember nggo piring, ono sak mangkok dienggo gelas. Jadi piringnya bar dienggo wong set sing kok meneh. Set ora diusati ora. Oleh orang duwe tok, orang duwe imajinasi gawe tok. Itu di ibu kota, itu di kota besar yang namanya Rangun, di sampingnya mall besar, yang depannya hotel Sanggila. Jadi ngekai gede, jadi dia masak baskom ini tadi, gue baru ngombe kalau leboknya baskom. Gue wong sing perkara ngombe diukur saka baskom cetek. Baik, jadi sedina beli yang masak baskom gue. Bahasa itu tadi apa benar ngono iki. Ini sedih. Untuk aku biar senengane muntal cendil tapi gak masalah. Benar-benar jadi di sana sangat tertinggal secara budaya. Kulinernya juga luar biasa rendah. Nyambel secara bikin. Nyambel raiso, gawe wedang raiso, ngopi raiso. Terus pulang raiso nasi gitu loh, apa mulai ya? Wah, jadi, tapi itu justru saya nikmati Pak. Gawe becak sepeda di kene neng semene iki lungguh ngarep terus bunyi lungguh nang jadi becak iki becak
Prakarya SD. Belum musiknya Raisa Pak Deda. Tapi saya nggak kalah Pak Indra kan yang official saya bisa dan kami menetapkan di dekat stadion. Beliau di kota, saya menetapkan di pinggiran, gitu loh. Jadi ini ya setengah aduh, jadi nggak aku sampai masuk desa, orang nggak gerdu ini ada tenganan, itu aku bayar di gerdu ini. Gerdu pokoknya frame di tempat jalan, terus mari menunggu di belah terus oleh nganyam bambu itu ya pokoknya set. Jadi kalau suka simetris bisa dilele. Jadi gerdu yang nggak niat. Jadi pokoknya saluan. Dan mereka kecewa masih katoan. Berarti ya sarungan langsung kok. Karena saya masuk ke Sobat Jantung Molik, orang betul sangat. Tapi jujur, orangnya jujur, barang hilang pasti kembali, gitu. Kalau naksi, narik aksi tidak memplang, opo anane semono ya semono. Jadi tidak memplang masih. Kalau ini nanti mereka maju, mereka dan negaranya baik, mereka akan seperti manusia Korea. Tapi kalau maju negaranya nggak benar, mereka akan jadi orang Indonesia. Hincar orang Indonesia. Opo sih coba tolong ya. Tiap hari hatinya orang Indonesia itu selalu melotot apa yang bisa saya serobot, apa yang bisa saya proyekkan. Ini anak 11 saya suruh main sepak bola sampai 9 malam, tidak boleh setengah 9 dan seterusnya. Jadi kalau negaranya kita lihat 5 sampai 10 tahun lagi mereka akan jadi manusia Indonesia ataukah menjadi manusia Korea. Gitu. Sing paling apik jadi manusia Indonesia. Jadi seger nolong kalau sembahyang dari sisi. Korupsi kalau umroh bareng. Dan Indonesia itu kan aman tentram karena neraka dan surga dikawinkan. Tuhan, Dajjal, setan juga diharmonikan dengan doa. Kami beristilah izin diri aku harus biarkan ini ya. Itu mesti lihat. Ini saya benar-benar mencatat ini semua. Yang jadi ini kan malam ini acara kita ini gilir, judulnya gilir. Jadi kalau nanti kita bagi teks beberapa untuk Anda. Jadi Pak Indra itu ingat betul. Kemarin Uni Emirat nyalain kita berapa? 4-1 harap diingat. Dulu Emirat Arab kita kalahin 4-1. Jadi jaringan dihilir. Ya, kowe nek arep ndelok nang ngarep ngoco nang berisik. Kan itu kan. Hari ini besok lihat kemarin, ke hari ini lagi lihat besok, kemarin itu putarannya begitu. Jadi hari ini membocorkan kapal, besoknya mencegah anak kecil, terus setelah yang ketiga adalah menegakkan pagar miring yang ada harta masa silam di bawahnya. Jadi orang itu rutenya seperti itu. Jadi Pak Indra diberi hilir kemarin. Jadi tanggal 12 Oktober kemarin itu adalah tanggal di mana dia mengalahkan Korea. Dan kemarin dia dikalahkan. Setahun yang lalu persis tanggal 12. Jadi betul-betul ilmu hilir putar. Anda masih ingat toh? Jadi kapal dibocorkan peristiwa hari ini, anak dicekik peristiwa masa depan karena alasan yang hilir adalah ini anak akan jadi orang kafir, orang tuanya akan ikut, maka saya bunuh sekarang. Besok gue boleh hasil untuk ya. Maka terus mari kita berkata ke masa silakan dan pakai miring dan Maya bertugas untuk menjaga harta rakyat kita ini jangan sampai dihabisin, jangan sampai jangan sampai dijual-jual dan ini bisa bahaya, bisa Kalimantan Barat lepas, bisa Irian Jaya lepas, bisa kita Timur harus menghidupi lagi dan lain sebagainya. Jadi harta karun kita ini kita tegakkan, justru pagar yang ini kita tegakkan supaya orang tidak tahu bahwa di bawahnya ada harta dari masa silam itu. Makanya bapak kalau marah kepada anaknya, kamu gak pernah sekolah ini, bolos terus, mau jadi apa kamu besok-besok? Kan gitu Pak. Hari ini ke depan, mau jadi apa kamu besok-besok? Mau ingat bapakmu dulu. Nah, kan gitu kan. Jadi hari ini masa depan rakyat itu
bapak kalau marah kan gitu bunyinya. Oh jadi apa kamu besok-besok? Kamu tahu nggak? Dulu bapakmu kalau gitu kan. Jadi itu aku gitu. Jadi khidir itu ada di dalam dirimu masing-masing. Siapakah khidir? Nggak jelas identitasnya. Lahirnya di mana nggak jelas, KTP rasanya, wajahnya tidak pernah kelihatan. Nabi Musa pun tidak bisa melihat wajah beliau karena beliau berkerudung hitam. Kurang tahu akhir berarti nak untuk Nabi Khidir gampang. Konjomu komandan tuama nganggo kerudung hitam. Nah kepengen ngerti setan lebih gampang naik. Majuran di sini aku bisa kan. Dua sarung. Nah kamar mandi sih, karpet copot, kaos copot, celana copot, kabeh dari sarungan tok. Kowe ndodok ning kene tak cekel sarungmu, wis siji loro, tapi sakane sondolo tak copot. Selek. Kuwi setane kuwi mau muter ndodok mau. Terus anakku cerita, anakku Rahmat ceritanya. Jadi tuyul terus dua ide. Dan ada seorang laki-laki yang sendirian di keluarganya. Bapaknya sudah meninggal, ibu dan saudara-saudaranya perempuan semuanya. Dia laki-laki sejak kecil, sehingga dia tidak tahu. Dia menyangka bahwa kencing itu lewat bokong. Jadi dia kalau kencing juga kayak meter-meter. Suatu hari ketika dia kencing ini pas meter. Jadi curang anaknya ya kasih tahu ya ada seorang laki-laki bisa menilai yang itu curang lainnya diri kerjanya terus bilang-bilang kurang ada gila-gilanya gini Pak Ibrahim. Jadi kapan-kapan kalau ketemu saya kami kasih lebih banyak supaya agak lebih gila. Bang, kamu itu kurang preman. Kawan itu kok gak tau gelut. Jadi orang saya tanya, ada yang pernah bertengkar? Ya ada, hanya 2 orang. Bagaimana hidup gak pernah bertengkar? Orang kalau tau kaya-kayanan atau gelut atau banding-bandingan aku kan bantingan begitu aja. Buat bikin-bikinan, banting, kelompok, gitu. Saya kecilnya begitu dulu. Mau orang-orang tau kerengan? Spiyo, kok benar spiyo orang-orang kerengan? Orang spiyo kerengan, nyolong-nyolong. Harus ada gitu-gitu ya gimana? Nah, ya. Yang harus satu gede-gede mulai beri pesan. Terus ngopi, merokok, gondrong. Itu wih gede, orang bermosen, orang gondrong, orang ngopi, orang merokok, dia ngopok. Ada pasti apa sih? Ya, oke, saya kasih coba, silakan bertanya. Yuk, 1, 2, macam-macam, 3, mutasi belakangan. Tolong masing-masing, masuk ini, sebelah kanan, silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niam. Ya, saya juga turut merasakan, dan justru saya merasakan itu pertama kali ketika setelah lawan Uzbek. Ketika kalah itu kan kemudian juga mulai banyak yang mulai nyinyir kan gitu. Tapi yang saya lihat justru memang agak berbeda, dan ketika Coach Indra malam ini menjelaskan situasinya, saya langsung jadi ngeh dengan tema Halakoh Baginda Khidir yang sebelumnya juga Cak sebenarnya sudah mulai menyiapkan untuk mulai mengenalkan tentang Khidir. Meskipun cuma nyebut, cuma apa, tapi saya pelajari lagi. Kemudian di Mojopat yang kemarin kan juga ke depan temanya menegakkan pagar miring. Nah, saya jadi ingat nih, dan ini sangat cocok memang ketika pertama kali itu kan membocorkan kapal. Nah, Cak Nun itu juga pernah menceritakan kepada kita bahwa Indonesia rusak itu ya yang merusak siapa lagi kalau bukan yang menghuninya, yang menumpang kapal itu sendiri. Artinya apapun kondisi kita atau tim dalam hal ini timnas
U19 yang membocorkan kapalnya ya orang di dalamnya. Siapa ya kita nggak tahu. Mungkin juga itu utusan Khidir atau Khidir sendiri, nggak tahu. Karena Khidir bisa berubah-ubah. Kemudian yang kedua, mencekik membunuh anak kecil. Nah itu mungkin dalam pandangan saya kekalahan yang kemarin itu adalah cara Khidir, cara Tuhan mengutus Khidir untuk kemudian membatasi agar timnas U19 juga tetap mawas diri, tidak menang terus, tetap rendah hati, karena selama ini apalagi ketika disiarkan TV kan kemudian semua orang mengatakan ketika itu kebangkitan terus pasti akan maju terus, pasti akan meningkat terus, tidak kadang stuck, kadang turun, nah kan begitu. Nah saya kira kemarin itu mungkin saja ini cara Tuhan untuk pertama bagi supporter Indonesia ada dua, saya melihatnya ada dua. Pertama bagi supporter Indonesia agar lebih objektif melihat timnas U19, tidak terlalu menaruh harapan yang begitu muluk-muluk, tidak terlalu, makanya makanya kan mulai sekarang kan supporternya juga beda sikapnya, meskipun ada yang nyinyir, ada juga yang mendukung, mulai objektif. Nah yang ketiga yaitu menegakkan pagar miring. Setelah kalah, kemudian media tidak terlalu tidak membulinya atau tidak mungkin juga kurang laku untuk dijual, sehingga tenggelam dalam keseharian mereka akan balik lagi ke aktivitas mereka, dan itulah saatnya untuk menyiapkan mereka benar-benar. Saya tidak yang mungkin nanti ada hidir-hidir yang lain yang akan turut campur dalam upaya menegakkan pagar itu. Saya kira itu. Oke, berikutnya Mas yang dari belakang, silakan Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali, ketemu lagi segera. Untuk beberapa pertanyaan, sebelum bertanya saya cuma mengucapkan atas nama pecinta sepak bola, saya mengucapkan terima kasih untuk timnas U19 yang telah memberikan banyak hal untuk Indonesia. Kita sudah memberikan bagaimana sujud syukur, bagaimana anak usia 19 sudah begitu hebatnya, sudah tingkatannya lebih tinggi walaupun gagal 3 kali kalah. Menurut saya pribadi itu bukan kegagalan, tapi menurut Mbak Novia tadi itu adalah kelahiran awal dari sebuah prestasi yang akan timbul di masa yang akan datang. Yang pasti saya sangat yakin dengan itu. Jadi kegagalan kemarin itu bukanlah sebuah kegagalan yang sangat kegagalan, tapi kegagalan itu melahirkan sebuah kelahiran yang saya yakin mungkin buat bangsa Indonesia kita bisa melihat kita tidak terlalu banyak bermimpi dulu jauh-jauh sangat tinggi mimpinya, tapi step-step kita sudah diberi kebahagiaan dengan juara Piala AFF sudah sangat bahagia, mengalahkan juara bertahan Korea Selatan sudah sangat bahagia. Jadi kegagalan 3 kali kegagalan itu bukan kesedihan, walaupun kami sedikit kecewa tidak masuk Piala Dunia, tapi saya bangga dan sangat bangga banget. Baru saya lahir tahun 1987, baru kali ini saya merasa bangga dengan kegagalan timnas, karena kegagalan timnas U19 itu adalah kemenangan bagi saya selama saya hidup di Indonesia. Terus pertanyaan saya satu saja, terus saya kemarin dengar di berita dan sebagainya ada pemanggilan Evan Dimas sama Paulo Maldini ke Maldini itu ke timnas senior. Tanggapan coach gimana? Itu apakah itu emang benar-benar dibutuhkan ataukah malah itu membuat mereka jadi layu sebelum berkembang? Karena saya mengharapkan ada titik kejenuhan pasti, apalagi sekarang harus di pelatnas lagi untuk masuk ke timnas senior. Apakah mungkin biarkan Evan Dimas jadi imam dulu, belajar ngaji dulu, ataukah diberi kejutan untuk langsung masuk kompetisi pelatnas untuk mengikuti timnas Piala AFF tahun 2014. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi? Kalau tidak ada, saya kasih Muftasib, tapi harus.
Mubasir hanya punya hak kalau tidak ada yang lain. Pak Indra, teman-teman di sini sangat terbiasa dengan asosiasi-asosiasi dan proyeksi-proyeksi berpikir. Jadi masalah apa saja itu mereka terjemahkan, mereka asosiasikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Setio. Mohon maaf setelah panjang saya habis. Nanti saya lagi pendek. Apa namanya? Saya agak mau unek-unek, nggak tahu nanti kalau akhirnya tanya. Saya kira tanggalnya U19 kemarin itu ada di setelah juara AFF, dan obrolan tadi di awal mainnya soal ada yang mau sekolah ketemunya pasar, mau rumah sakit ketemunya pasar, ini mau main bola ketemunya pasar lagi tuh, ternyata pasar, Evan Dimas ini ketemunya pasar. Terus yang pertama tadi setelah AFF, ujian terbesar U19 itu setelah juara AFF dan lolos Piala Asia. Ujiannya di situ, di punggung, tiba-tiba terkenal, duit banyak, tapi di situ ujiannya. Saya kira belajar ke depan, negara yang juara dunia itu negara yang liganya jauh dari pasar. Lihat Liga Inggris, pasar sekali, tapi negaranya Ligedes. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Iya, pasar oke. Cukup ya, sip ya. Pasar itu kalau pada bahasanya Pak Indra nanti akan dijelaskan, itu berpengaruh pada irama. Jadi irama orang main bola itu kan hatinya, tenaganya, selangkang ada bioritmenya ya, ada ritme biologisnya. Nah, pasar membuat iramanya berubah. Nah, ketika sampai ke Myanmar, mereka tidak berada pada peak time-nya, tidak berada pada prime time psychological-nya. Gitu, kira-kira. Silakan. Ya. Yang pertama tadi mungkin Cak Nun yang bisa menjelaskan lebih detail masalah kapal tenggelam apa tadi, ada masalah ide tadi. Evan Dimas sudah pantas kan dia ke tim nasional senior. Ini juga yang belum berjalan di organisasi. Komunikasi harus dibuat secara baik antar tim nasional. Jangan dia dipilih karena opini koran Evan Dimas bagus, Maldini bagus. Harusnya idealnya pelatih tim nasional senior leader berkomunikasi dengan pelatih tim nasional U19, siapa sih yang pantas dicoba. Karena memang youth itu cuma ada 3, jadi mau nggak mau dia harus kita lepas. 6-12 grassroots, 13-15 youth formative fase, 16-19 youth final fase, dan FIFA mengakhiri dengan Piala Dunia usia muda itu U20 under 20. Setelah itu tidak dikenal lagi mereka itu youth. Dia adalah pemain yang telah melalui 3 tahapan tadi dan siap berkiprah di sepak bola senior dan profesional. Pertanyaannya, apakah pantas Evan Dimas dan Maldini? Seharusnya ada yang beberapa pemain, tetapi bukan sekarang. Sekarang yang lebih pas adalah dia pulang ke rumah orang tuanya, dia selamatan dulu, dia bersyukur dulu apa yang mereka capai. Setelah nanti fresh lagi, baru mungkin dicoba
bagaimana respon pemain senior terhadap junior yang masuk, bagaimana respon junior yang masuk terhadap senior-seniornya. Ini kan butuh waktu. Jangan nanti berharap Evan Dimas adalah bintang di U19. Jangan diharap dia juga bintang di senior. Perlu cara yang pas oleh pelatih senior untuk mengemas atau menyambut pemain-pemain junior pindah ke senior. Di Eropa, di sepak bolanya yang maju, dicoba di klub dulu. Jadi mereka sudah berhak main di klub di usia-usia yang. Sekarang pertanyaannya, kenapa terbalik di Indonesia? Di Indonesia, federasi yang bikin pemain. Kita bikin pemain, hadir pemain 35 pemain terbaik. Setelah itu, klub yang berebut pemain. Kalau di Eropa terbalik, pemain harus disiapkan oleh klub. Tim nasional mengambil pemain dari klub. Tetapi di Indonesia memang sudah ditakdirkan serba terbalik kayak gini. Tim nasional bikin pemain, setelah pemain jadi, klub menikmati pemain. Ini kan aneh. Terus mengenai kalau sepak bola adem ayem aja, tidak ada penonton, tidak ada sponsor, saya juga kurang setuju. Nggak mungkin ya hidup. Atau nggak ada itu, tetapi pemerintah betul-betul peduli. Contoh, tim nasional U19 untuk menuju Piala Dunia berdasarkan persiapan dari bulan Oktober sampai bulan Oktober butuh biaya 35 miliar. Ini kata pemerintah. Mungkin tidak perlu kita live di TV 41 kali. Tidak perlu. Dan tidak perlu mengeluh kita sudah diketahui main kita oleh lawan. Kita tidak perlu mengeluh pemain sudah jenuh. Kita tidak perlu mengeluh peak performanya sudah lewat waktu di Timur Tengah. Dan sekarang orang bilang peak performance tim nasional 19 sebenarnya berada waktu saat Timur Tengah. Tapi apa benar atau itu, ini kami akan evaluasi itu. Untuk pribadi, ada yang lebih ekstrim, teman-teman yang kenapa Anda sebagai pelatih tidak mau melawan waktu itu? Sekarang saya balikin pertanyaan, apa Anda punya duit untuk melanjutkan tesis saya? Itu bermasalah. Tapi kalau ada yang backup 100%, makanya pertanyaan-pertanyaan wartawan dan sampai hari ini hampir setiap saat, gimana nasib kucing Razafri ke depan? Untuk saya mau dipertahankan, tidak dipertahankan oleh PSSI, itu hal yang untuk saya tidak penting. Tetapi saya akan selalu membina pemain-pemain sepak bola untuk Indonesia. Tetapi bukan bikin PSSI baru lewat channel kita. Itu ya pastinya. Yang jelas kita akan konsen untuk bikin pemain. Menurut sekalian, pada dasarnya saya melihat dari hari ke hari sambil menunjukkan dan mensublimasi semua masalahnya. Saya tidak melihat ada hal-hal yang terlalu negatif. Kalau tidak, boleh saya bilang cukup positif semuanya perkembangannya. Artinya, saya kira sikap PSI akan cukup rasional. Tetap akan ada diskusi-diskusi yang mendalam, ada pertimbangan-pertimbangan yang baik. Dan kalau itu tidak terjadi, saya akan smart bangun. Artinya saya akan naik ke level yang di atasnya untuk supaya
masa depan sepak bola Indonesia ini jangan diulang-ulang lagi dengan kesalahan-kesalahan yang 20 tahun kita tidak bisa melakukan apa-apa. Teman-teman wartawan juga saya kira cukup positif Pak Indra ya. Saya sendiri kan alhamdulillah diwawancarai wartawan kemarin di Yangon itu Rangon di Suwairan perwakilan RCTI. Pak wawancara Pak ya ini kan Bapak sebagai ya diseret Mbak Fia di sana, Pak Jomong Ekonom ganti semua, terus aku diseret, pas diseret aku nih memang Bapak siapa? Saya Gadi. Pak Gadi dari mana? Dari Jakarta. Gadi, ya keliru. Pak ngomong aku Gadi, keliru Gadi. Akhirnya saya pastikan waktu Indonesia Raya sudah menyanyikan, saya tidak boleh terlambat sedikit pun. Karena lagu nasional saya harus mulai membuat. Saya diwawancara ya. Karena saya membela lagu nasional. Lebih baik saya mengikuti lagu nasional daripada saya diwawancara. Mengganti. Nama sosial. Ini nama agennya Indonesia Raya disingkat Indra. Terus Insya Allah RI disingkat Safar. Oke teman sekalian, ini gini, agenda kita selalu ada. Saya berassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan jiwaku selalu assalamualaikum kepadamu. Kita tenang ya. Jadi jangan tahu percaya kepada mulut, percaya kepada sholat mata. Mulai pikir goblok aja. Jadi ini jam 10 sampai jam 11, mungkin lebih setengah 12 kita diskusi sama Pak Indra sama Mbak Novia karena terlibat kemarin. Kita tunggu patut juga, kalau tidak saya minta Mas Zaki mengganti dengan siapa yang juga mau sepak bola. Terus jam 11 atau setengah 12 kita akan ngaji dengan Kiai Kanjeng Maulid Nur dan seterusnya. Setelah itu jam 12 atau lebih sedikit kita mencoba membaca keadaan kita semua, membaca Indonesia, membaca peta, membaca masalah nasib, membaca bangsa kita sebagai manusia, kita sebagai warga negara, kita sebagai orang dan sebagainya, kan identitas dan posisinya bermacam-macam melalui peta ilmunya Nabi Khidir alaihissalam. Nah, nanti juga ada teks penelitian dan wacana mengenai baginda kita, Mursyid Agung Khidir alaihissalam kita dilakukan oleh Pak Kiai Majuki, Pak Kiai Nuzamil, Pak Mustafa Yasin, dan saya sudah juga Kiai Mustafa Khidir Kui. Kita nyaman, itu kita ini ya. Orang antaranya kalau kita kaget tadi di kali ini. Nah, saya juga beberapa poin masih mencoba. Satu benda itu tetap satu benda, yang berubah adalah cara kita memandang benda itu. Dan gitu. Apa itu benda makanan, apa itu benda manusia, apa itu peristiwa dan sebagainya, itu dia selalu berubah. Yang berubah sebenarnya adalah cara pandang kita. Kambing menghadapi emas, video langkung ini naik kue sehingga jadi emas, ya beda. Kalau anak kecil tidak ngerti bedanya uang dengan layangan, gitu. Nek ono layangan diukur, nek ono duit harus diukur. Jadi hidup itu semuanya tergantung kepada perkembangan softwaremu, aplikasi-aplikasimu berapa apa tidak. Nah, aplikasimu itu mesti keliru naik ke Indonesia. Mesti milih si pantas. Tuh, satu burung deh. Gue guyo kok, sih. Aku ngerti semua guyo. Ada masamu boleh ganteng kalau presiden itu waktunya guyo. Gue yang berceritakan, kalau lumayan ceritakan nego. Apa nih kalau mengasih kan, gimana nih saya kan mungkin saja. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita mulai dulu satu nomor supaya ada switch hati, pikiran, dan jiwa kita. Saya mau tolong tunjukkan satu nomor. Saya ingin menyapa semua saudara-saudara saya yang mungkin nanti
mendengar dan melihat ini melalui ADTV ya, karena saya tadi sama Mbak Fia itu di angkringan Jalan Solo sejak Kerfor guys. Gue jebol kabeh itu orang wong sing ora ndelok ADTV. Yo kiri, yo bukan ojek, satpam, wong dodol tahu bakso, wong dodol angkringan, ternyata semua penonton ADTV dan mereka semua adalah orang-orang yang menemukan kebenaran dengan takarannya masing-masing. Dan saya minta maaf kepada semua saudara-saudara saya. Ternyata orang semua gede-gede bareng yang nonton di TV dan aku sok-sok lali. Ternyata itu dengan ketemu uang oke, terus aku mesti lali. Lali jenenge misalnya acara di UMS gitu. Terus nanti 3 bulan kemudian ketika acara kan akrab aku ngono dosen ngono sapa ngono sisune kan harus ketemu wong liya meneh. Karena tidak semua orang memiliki aura seperti Musafir. Jadi ada benda, peristiwa, manusia, tokoh atau apapun itu yang membuat orang selalu ingat. Selalu ingat itu bisa karena saking gantengnya, bisa karena prestasinya, bisa karena satunya berline. Tapi dari malah keringan terus jadi ya. Oke, nomor apa? Nomor dulu. Oke, ngobrol, saya ikut sama Kiai. Termasuk kita sapa kepada teman-teman ADTV yang ngadut, berjujur nanti satu besok. Tepuk tangan untuk mereka. Mudah-mudahan mendapat kemudahan dalam hidupnya dan mudah-mudahan kebingungan nyari jodoh. Sebab ambil maknya kita hanya sesuai rapi-rapi menjadi muridnya Imam.